Jadi untuk semua para wanita itu boleh-boleh aja ya untuk mengecek dirinya ke dokter kandungan. Ya, jadi bukan cuman wanita yang lagi hamil aja nih yang ngecek ke dokter kandungan. Tapi untuk semua wanita boleh. Ada beberapa stigma atau ada beberapa yang menganggap, waduh kok ini ke dokter kandungan berarti dia ada masalah nih. Berarti dia jangan-jangan hamil lagi nih, terus belum bersuami. Jadi nanti tinggal dilakukan pemeriksaan fisik. Misalnya periksa tekanan darah, atau nadinya seberapa cepat atau seberapa lambat. Dan juga misalnya ada ngos-ngosan atau enggak, napasnya gimana. Atau misalnya untuk pemeriksaan kandungannya kita bisa nih menanyakan siklus menstruasi seperti apa, apakah ada keluhan pada saat berhubungan atau belum. Nah, itu semua nanti akan diperiksa. Untuk pemeriksaan rutin ke dokter kandungan, itu harus ada indikasinya juga ya. Misalnya, periksa rutin setahun sekali atau 3 tahun sekali untuk di pap smear misalnya. Atau misalnya ada juga yang perlu dipantau nih, ada kista atau miom. Nah, itu juga bisa. Jadi nggak perlu yang lagi ada sesuatu nih yang harus periksa rutin. Tapi misalnya Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai apa aja yang dicek pada saat seseorang ini ke dokter kandungan. Tapi lagi nggak hamil nih. Pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe, tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis ya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi untuk semua para wanita itu boleh-boleh aja ya untuk mengecek dirinya ke dokter kandungan. Ya, jadi bukan cuman wanita yang lagi hamil aja nih yang ngecek ke dokter kandungan. Tapi untuk semua wanita boleh. Ada beberapa stigma atau ada beberapa yang menganggap, waduh kok ini ke dokter kandungan berarti dia ada masalah nih. Berarti dia jangan-jangan hamil lagi nih, terus belum bersuami. Jadi ke dokter kandungan itu jangan takut ya. Jadi jangan langsung berpikiran negatif. Oh nanti langsung diperiksa ininya gitu. Nanti langsung di USG transvaginal. Itu enggak ya. Jadi pemeriksaan itu sama aja dengan pemeriksaan dokter-dokter umum misalnya atau dokter yang spesialis lainnya. Itu kita akan melakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu memang dari holistik ya, dari kepala sampai kaki tuh ya. Jadi kita lihat. Jadi nggak langsung semerta-merta, oh ini langsung USG. Itu enggak. Ya, jadi jangan khawatir. Yang penting adalah kita periksa dulu nih, biar kita tahu apa yang terjadi di diri kita. Apabila seseorang datang nih periksa ke dokter kandungan, pasti yang pertama dilakukan adalah di anamnesa. Jadi anamnesa tuh kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Jadi itu untuk mengetahui cerita penyakitnya tuh seperti apa, atau apa yang dirasakan pada saat itu, atau apa yang dirasakan beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya. Itu nanti kita gali-gali dulu. Sebetulnya dengan kita ngobrol-ngobrol cerita-cerita itu, sebagian besar kita udah tahu nih diagnosisnya apa. Jadi nanti tinggal dilakukan pemeriksaan fisik. Misalnya periksa tekanan darah atau nadinya seberapa cepat atau seberapa lambat, dan juga misalnya ada ngos-ngosan atau enggak, napasnya gimana. Atau misalnya untuk pemeriksaan kandungannya kita bisa nih menanyakan siklus menstruasi seperti apa, apakah ada keluhan pada saat berhubungan atau belum. Nah, itu semua nanti akan diperiksa. Nah, untuk mengetahui siklus mens atau enggak, itu udah ada videonya. Jadi, yang pengen tahu nih, siklus mensnya itu dikatakan normalnya seperti apa. Tinggal diklik ya linknya di sini, jadi kalian bisa tahu nih, oh siklus menstruasi yang normal seperti apa, yang tidak normal nanti seperti apa. Nah, setelah semuanya kita periksa fisiknya, nah itulah saatnya misalnya kita lakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan itu bisa berupa USG dan juga periksa darah. Mengenai USG, itu juga ada USG dari perut, ada USG dari transvaginal, ada juga USG yang dari anus. Nah, pengen tahu lengkapnya seperti apa USG transvaginal, nanti tinggal klik juga nih linknya di sini. Karena udah pernah dibahas videonya, jadi tinggal kalian klik aja videonya di sini. Jadi bisa lebih tahu nih secara mendalam USG transvaginal tuh seperti apa sih. Nah, kalau sudah dilakukan semua pemeriksaan, barulah nanti kita menegakkan diagnosisnya, atau ada gak nih kecurigaan lainnya selain diagnosis itu gitu. Nah, selain itu untuk yang pergi ke dokter kandungan yang check up itu juga nggak harus yang lagi hamil. Misalnya
untuk mengecek kesehatan reproduksi. Ya, itu juga bisa. Bahkan yang sebelum menikah pun itu juga bisa untuk mengecek ke dokter kandungan. Misalnya apa? Dilakukan vaksinasi mengenai vaksin kanker serviks, itu juga bisa tuh ke dokter kandungan. Nah, ada juga misalnya yang masih remaja itu dibawa oleh orang tuanya untuk periksa ke dokter kandungan. Itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Biasanya akan diperiksa bagaimana dengan siklus menstruasinya, karena untuk beberapa anak yang masih remaja itu memang normal ya mengalami siklus menstruasi yang masih belum teratur. Untuk pemeriksaan rutin ke dokter kandungan, itu harus ada indikasinya juga ya. Misalnya periksa rutin setahun sekali atau 3 tahun sekali untuk di pap smear misalnya. Atau misalnya ada juga yang perlu dipantau nih, ada kista atau miom. Nah, itu juga bisa. Jadi nggak perlu yang lagi ada sesuatu nih yang harus periksa rutin. Tapi misalnya dengan jadwal vaksinasi, dengan jadwal pap smear, itu akan memerlukan pemeriksaan yang rutin juga. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.